Jessica Carla, 32 tahun, menceritakan perjalanannya sebagai seorang mualaf. Pada awalnya, tutur dia, tidak ada seorang pun yang mengenalkan Islam kepadanya. Dalam arti, ia tidak pernah menerima dakwah. Bagaimanapun, tak sedikit kawan-kawan yang berasal dari komunitas Muslim. Saya sejak SMP banyak bergaul dengan teman-teman yang memeluk agama Islam. Keluarga besar saya juga relatif multi-religi, ujar Jessica. Menurut dia, periode antara tahun 2003 dan 2011 cukup kelam baginya pribadi. Ketika itu, ia sedang mengalami rasa ketidakpastian, semacam quarter life crisis yang harus dihadapi. Apalagi, kenyataan pahit mendera. Bisnis ayahnya terkena musibah sampai-sampai bangkrut total. Perlahan-lahan keluarganya jatuh miskin. Tahun 2011 menjadi titik puncak krisis dalam hidup perempuan ini. Jessica mengenang, waktu itu dirinya merasa ditimpa terlalu banyak masalah. Bahkan, terbersit gagasan dalam benaknya untuk menyalahkan Tuhan. Ia memutuskan untuk berhenti percaya pada Tuhan dan agama. Padahal, sejak kecil dirinya dididik dalam lingkungan yang cukup religius. Orang tuanya selalu mengajarkan anak-anak agar teguh beriman. Mereka pun rutin beribadah, pergi ke gereja, dan menyerahkan persembahan. Ayah Jessica bahkan adalah seorang aktivis gereja. Suatu hari, di tengah diskusi seputar hidup, seorang kerabat mengajukan pertanyaan yang mengusik hatinya. Kerabatnya itu bertanya, "Kamu memeluk agama kamu saat ini sejak lahir, itu sudah pemberian. Apakah kamu yakin, itu adalah yang terbaik untukmu?" Waktu itu, Jessica tidak sampai menjawabnya dengan lugas. Namun, entah mengapa kata-katanya terus terngiang dalam pikiran. Ia ingin mencari jawaban yang pasti. Akhir tahun 2012, ia pun mulai mempelajari agama-agama lain, di luar Kristen sebagai agama yang dianut keluarganya. Mulanya, ia berupaya mempelajari agama Katolik. Sebab, dirinya sempat menempuh pendidikan SD hingga SMP di sebuah lembaga pendidikan yang bercorak Katolik. Anehnya, kenang Jessica, dirinya kemudian justru jatuh cinta pada Islam. Ketertarikan ini mulai muncul setelah dia membaca buku berjudul Mengapa Saya Masuk Islam karya Ders Diayadi MT. Ada pula buku yang baginya eye-opening, yaitu Mualaf karya John Michelson. Pada 2010-an internet belum menjadi acuan referensi kebanyakan orang. Umumnya masyarakat masih mengandalkan buku-buku bacaan. Prosesnya dalam mempelajari Islam sempat mengalami pasang surut. Itu terutama berlangsung selama kurun waktu tahun 2012 sampai tahun 2014. Awalnya, dia hanya belajar seorang diri. Akan tetapi, Jessica merasa, metode itu tak akan cukup membantunya dalam menggali perihal seluk-beluk agama ini. Oleh karena itu, ia pun mulai membuka diri. Di berbagai kesempatan, bila memungkinkan, ia menceritakan ketertarikannya akan Islam kepada kerabat, sahabat, dan bahkan seorang atasan di kantor tempatnya bekerja. Dari mereka semua, Jessica mulai mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang agama yang dibawa Nabi Muhammad ini. Akhirnya, seorang kawan menghubungkannya dengan komunitas pengajian. "Saya sempat dibantu, dipertemukan dengan 2 orang ustaz untuk berdialog," ucapnya. Namun, Jessica saat itu mulai merasa dirinya didoktrin. Hal itu sempat membuatnya ragu-ragu. Atas saran kawannya yang lain, ia diajak untuk bertemu Ustaz Hasyamsul Arifin Nababan. Mubalik ini bukan sekadar penceramah, tetapi telah lama aktif dalam membina mualaf. Salah satu kiprahnya ialah mendirikan Yayasan Anaba Center, sebuah pesantren mualaf. Bersama temannya, Jessica pun mendatangi tempat ustaz tersebut. Setelah berdialog cukup panjang, ia terkagum-kagum dengan penjelasan sang kiai mengenai Islam. Sebab, penjelasan menjawab semua pertanyaannya selama ini tentang agama tersebut. Tidak hanya merujuk pada dalil-dalil kitab suci, Ustaz Nababan juga menyuguhkan argumentasi yang logis dan empiris. Sejak itu, Jessica menjadi semakin giat dan bersemangat mendalami Islam. Sampai pada suatu siang, entah bagaimana, dia mengaku tiba-tiba merasakan tekad yang begitu besar dalam hatinya untuk segera memeluk Islam. "Namun jujur, saya takut bagaimana menghadapi keluarga saya. Waktu itu, saya belum terbuka pada mereka tentang banyak hal dalam hidup saya, termasuk sedang belajar Islam ini," ucap dia. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ia pun menelepon Ustaz Nababan. Jessica masih ingat betul satu kalimat yang keluar dari lisan dai tersebut, "Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Hidayah bisa dicabut kapan saja sesuai kehendak Allah."
Ustaz Nababan mengusulkan kepadanya untuk mengikrarkan syahadat pada saat acara peletakan batu pertama pembangunan asrama mualaf Putri Anaba Center. Hingga saat itu, Jessica disarankan untuk terus membaca buku-buku tentang Islam, termasuk kisah Rasulullah dan para sahabat. Ia ingat, kisah tentang Sumayyah binti Hayat sungguh menggugah hatinya. Malamnya, dengan keyakinan bulat Jessica mengonfirmasi kepada sang ustaz bahwa dirinya siap bersyahadat. Prosesi itu dilakukan pada tanggal 24 Desember tahun 2014 di area yang sekarang menjadi pesantren pembinaan mualaf Putri Yayasan Anaba Center. Saya menangis, antara bahagia, grogi karena jelas hadirinnya, jamaah yang menyaksikan, ada lebih dari 100 orang. Kemudian, kepikiran juga, takut menghadapi keluarga saya, kata Jessica mengingat kembali momen penting dalam hidupnya itu. Saat ditanya mengapa memilih Islam, ia mengaku, dalam agama ini semuanya serba masuk akal. Selain itu, akidah dan prinsip keyakinan Islam juga begitu sederhana. Tuhan hanya satu, tunggal, yakni Allah Ta'ala. Dia mengutus para nabi dan rasul kepada manusia, sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, kaidah ibadah Islam juga tidak memberatkan umatnya. Awalnya, saya sempat kaget. Loh, zakat cuma 2,5%, kata dia. Setelah melakukan syahadat, dia langsung melakukan salat perdana. Masih jelas dalam ingatannya, salat zuhur itu dilakukan secara terbata-bata. Sesekali, dirinya melakukan gerakan salat sembari membaca buku panduan agar bisa melafalkan bacaan berbahasa Arab. Ia mengaku sangat bersyukur kehadirat ilahi. Tak sedikit kawan-kawan muslimah yang membimbingnya agar semakin baik dalam ibadah.